Pemirsa, dalam sepekan ini dua bencana terjadi di Indonesia. Selain erupsi Semeru, banjir juga terjadi di sejumlah wilayah lain. Berikut ulasannya dalam sorotan sepekan bersama Bayu Pradana yang saat ini berada di pengungsian korban erupsi Semeru di daerah Penanggal, Lumajang, Jawa Timur. Silakan Bayu. Ya, Syafa, memang sejumlah upaya untuk kembali bangkit dari bencana dilakukan, terutama dari erupsi Semeru yang terjadi sepekan yang lalu. Memang sejumlah bantuan ini sudah mulai kembali datang, Syafa. Hingga sore ini, bahkan bantuan di titik kami berada saat ini bisa dikatakan melimpah sekali. Memang, Syafa dan pemirsa, erupsi Gunung Semeru yang terjadi sepekan lalu ini membuat duka bagi Indonesia. Puluhan orang meninggal dunia, ratusan orang terpaksa mengungsi, bahkan sejumlah orang masih mencari kerabat yang hilang. Ya Allah, Buri Allah. Mana tunggu. Enggak. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi pada Sabtu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sore itu menjadi mencekam saat langit yang semula terang berubah menjadi gelap karena tertutup abu vulkanik Semeru. Salah seorang warga mengaku erupsi Semeru ini merupakan yang terparah selama ia tinggal hampir 16 tahun di sekitar lereng gunung. Sebagian rumah warga di kawasan gunung hancur dan tak ada harta benda yang bisa diselamatkan. Sekarang ya nggak tahu mau tinggal di mana, Mas. Nggak punya tempat tinggal, udah habis. Ini di sini udah berapa tahun, Bu? 16. 16 tahun. Hidup sama siapa saja? Sama suami, anak 2. Terus kedepannya seperti apa Ibu nanti? Ya nggak tahu, masih mikir. Sudah ada apa? Rumah, baju pun nggak ada, nggak tersisa. Sudah nggak ada semua, Bu, ya? Barang-barang ya? Nggak ada. Trauma warga atas erupsi pertama yang belum pulih diperparah dengan erupsi susulan yang terjadi pada Senin pagi. PVMBG melaporkan erupsi susulan itu terekam dari seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi 480 detik. Akibat erupsi susulan ini, warga berhamburan untuk mengevakuasi diri. Sementara itu, akibat erupsi Semeru, sejumlah warga dilaporkan hilang. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk menyisir lokasi terdampak erupsi Semeru untuk mencari korban. Salah seorang anak yang ikut ke lokasi pencarian berharap ayahnya segera ditemukan. Ia bersama ibunya mendoakan agar ayahnya ditemukan dalam keadaan selamat. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana waghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Akibat bencana erupsi Semeru, BNPB mencatat 6.573 warga mengungsi, 2.970 rumah warga rusak. Selain itu, erupsi juga merusak 42 sarana pendidikan, 17 sarana ibadah, 1 fasilitas kesehatan, dan 1 jembatan rusak. Sementara 45 orang meninggal dunia dan 9 orang dinyatakan hilang. Saat meninjau lokasi terdampak erupsi Semeru, Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana ini. Presiden memastikan seluruh kekuatan telah diterjunkan untuk melakukan pencarian korban, evakuasi hingga untuk rencana perbaikan infrastruktur yang rusak akibat letusan tersebut. Setelah nanti reda, semuanya bisa dimulai, baik itu yang berupa perbaikan infrastruktur maupun kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang memang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Tadi saya mendapatkan laporan kurang lebih 2.000-an rumah yang memang harus direlokasi. Ini segera akan kita putuskan di mana relokasinya, dan saat itu juga akan segera kita bangun karena saya kira semuanya sudah siap. Saat ini kondisi Semeru masih fluktuatif. Warga diimbau untuk tidak mendekati zona merah Gunung Semeru. Bupati Lumajang telah menetapkan tanggap darurat bencana ini mulai dari 4 Desember hingga 3 Januari 2022. Mitigasi bencana menjadi hal yang penting untuk diedukasi bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di titik-titik yang rawan bencana. Dan
erupsi Semeru bukan satu-satunya bencana yang menimpa Indonesia. Sejumlah titik di Indonesia juga dilanda banjir. Di Sopeng, Sulawesi Selatan, banjir membanjiri ratusan rumah. Bahkan di Nusa Tenggara Barat, banjir terjadi hingga memakan korban jiwa. Curah hujan yang deras dan berlangsung lama menyebabkan 5 desa di Pulau Kangean, Sumeneb, Jawa Timur terendam banjir. Personel polisi membantu warga melewati derasnya arus banjir bandang untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Air 1 meter lebih meluap ke ruas jalan, bahkan air memasuki rumah warga hingga membuat panik. Tim SAR gabungan berjibaku mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Derasnya aliran banjir menghambat proses evakuasi. Akibat banjir bandang, 5 warga dusun Batu Layar meninggal dunia. Jenazah korban dibawa menggunakan mobil bak terbuka karena keterbatasan ambulans di wilayah ini. Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Razab, mengatakan banjir disebabkan curah hujan yang ekstrim. Puncak musim hujan diprediksi baru akan terjadi pada Januari hingga Februari 2022. Namun puncak musim hujan itu kita perkirakan baru akan terjadi di periode Januari-Februari nanti. Nah, kemudian akhir musim hujannya sendiri kita perkirakan di bulan April nanti. Jadi saat ini kita masih terus perlu waspada karena kita belum memasuki puncak musim hujan. Tidak hanya melanda Sumeneb, Jawa Timur, dan Lombok, Nusa Tenggara Barat, banjir juga melanda Sulawesi Selatan. Rumah panggung milik warga di Kabupaten Sopeng ini hanya terbawa arus banjir saat Sungai Lawo meluap. Hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Sopeng membuat air meluap hingga bendungan yang menampung debit air nyaris rubuh. Masih dari Sulawesi Selatan, tim SAR gabungan mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir di dalam rumahnya menggunakan perahu karet di Kompleks BTP, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang dievakuasi rata-rata berusia lanjut dan memilih bertahan saat kawasan perumahan mereka dilanda banjir. Berdasarkan data Basarnas Makassar, setidaknya ada 16 titik dan 8 kecamatan yang terendam banjir setinggi 1,5 meter. Ya, sejumlah bantuan juga sudah tiba, terutama di titik kami berada, yaitu titik terdampak dari erupsi Semeru. Kita bisa lihat sejumlah pengungsi juga sudah membawa beberapa bantuan. Memang kalau saya bisa jelaskan, bantuan di sini ini cukup melimpah, pemirsa. Satu hal yang harus disyukuri, tapi juga satu hal yang harus dievaluasi, dikarenakan datangnya bantuan secara pribadi, ini membuat macet sejumlah titik hingga menghambat proses evakuasi. Tadi Bapak Bupati juga sempat meninjau lokasi kami berada saat ini, di mana dikatakan untuk bantuan dalam bentuk logistik, ini sudah sangat cukup, bahkan ini mencukupi untuk kebutuhan 1,5 bulan. Namun Bapak Bupati tadi juga menegaskan bahwa salah satu yang diperlukan adalah bantuan dalam bentuk uang maupun juga bahan bangunan. Hal ini dikarenakan para korban terdampak ini meminta direlokasi secara segera dan nanti rencananya sejumlah titik yang sudah direncanakan ini akan dibangun menjadi hunian sementara. Sebelum nantinya uang dari atau dana dari BNPB ini cair sehingga nantinya bisa membangun hunian tetap bagi mereka. Yang pasti selain bantuan dalam bentuk uang dan juga bantuan dalam bentuk logistik, yang paling penting adalah perhatian untuk psikologi mereka untuk menghindari trauma dari mereka. Kita kembali ke Stefani. Pradana langsung dari Lumajang, Jawa Timur.